Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eli. Selamat pagi. Jadi untuk mengawali kegiatan kita, kami akan menjadi supervisinya Ibu Eli dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Namun ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, mulai dari proses pembelajaran di kelas dan setelahnya nanti Bu ya. Bisa kami dibantu? Bisa, sebisanya saya. Bisa aja. Baik Ibu, di tujuan pembelajaran yang Ibu akan terapkan di kelas nanti, ini bisa diungkapkan tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kaidah teks cerita sejarah. Ya, terus? Kemudian siswa dapat menyusun kerangka teks cerita sejarah. Apa lagi? Siswa dapat mengembangkan kerangka menjadi suatu teks cerita sejarah. Dari beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan dalam kelas nantinya, area mana atau bagian mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan? Dan apa yang ingin dicapai dalam tujuan itu? Yang intinya itu saya meminta siswa untuk menganalisis kaidah yang terdapat dalam satu teks sejarah. Jadi mereka dapat menganalisis kaidah-kaidahnya. Di area itu yang ingin dikembangkan. Iya, kaidahnya kan ada 7. Dalam pengembangan kan pasti ada langkah-langkah, ada strategi. Bisa diuraikan strategi apa yang Ibu terapkan nanti dalam kondisi kelas kan kita tidak tahu. Misalkan kita sudah perangkat pembelajaran, kita sudah tulis, sudah bagus-bagus, tapi ada dinamika yang terjadi dalam kelas. Bu, saya izin lagi, saya ininya. Makanya strategi apa pada saat Ibu nanti mengajar untuk mencapai pengembangan itu tadi? Ya, ada strategi khususnya. Pertama saya bertanya dulu sama siswa apa masalahnya yang pas pertama kita masuk, saya cari dulu masalahnya, cari masalahnya. Kalau memang masih bisa diatasi sebelum berjalan proses belajar, maka diselesaikan dulu masalahnya supaya dalam proses pembelajaran tidak ada masalah-masalah yang dapat menjadi penghalang untuk berlanjutnya proses belajar mengajar. Jadi harus memang disiapkan Bu ya strateginya, karena di dalam kelas itu kan banyak kepala, banyak. Ini RPP ini hanya di atas kertas. Jadi apapun yang terjadi yang tidak sesuai dengan RPP, jangan nanti saya salah, saya ini. Itu tidak ada salah, tidak ada yang harus diperbaiki pada saat sudah berjalan. Tapi ada namanya strategi seperti yang Ibu sampaikan. Nah Ibu, selamat nanti memaksimalkan mungkin pada saat proses pembelajarannya. Iya Pak. Nah, jangan ragu, walaupun kami ada dalam kelas, tetap maksimalkan diri untuk mencapai tujuan yang tadi. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas supportnya Pak. Selamat melaksanakan proses pembelajaran. Assalamualaikum. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baik Ibu. Apa kabar kalian pagi ini? Baik Ibu. Ada yang kawal dari rumah? Ada yang belum sarapan? Ada yang lagi jatuh cinta? Ada semua lengkap. Bagaimana perjalanan kalian dari rumah ke sekolah? Ada hambatan? Alhamdulillah, berarti Allah masih melindungi kita dan memberikan kita kesempatan hari ini untuk hadir di kelas ini mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Kemudian untuk kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, sekarang Ibu mau mengecek
pembelajaran kita minggu kemarin. Masih ada yang ingat? Masih ya? Apa pembelajaran kita kemarin? Identifikasi sejarah lokal sejarah. Ya, pembelajaran kita kemarin adalah mengidentifikasi struktur cerita sejarah. Masih ada yang ingat apa itu cerita sejarah? Tujuan pembelajaran kita kali ini. Coba bacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan unsur kebahasaan cerita sejarah. Yang kedua mengidentifikasi unsur kebahasaan cerita sejarah. Yang ketiga menentukan kerangka cerita sejarah. Yang keempat mengembangkan cerita sejarah menjadi kerangka yang utuh. Iya. Jadi intinya pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi kaidah tes cerita sejarah. Ada yang tahu apa itu kaidahnya tes cerita sejarah? Ya. Kaidah bahasa adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membuat kalimat dan membentuk suatu teks sebagai ciri atau pembeda dengan jenis teks yang lain. Iya, terima kasih Desta. Betul sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu. Akan membagi kelompok belajar. Ya, untuk kelompok 1, Ibu Guru bacakan dulu semua anggota kelompok. Nanti sebentar masing-masing cari kelompoknya ya. Kelompok 1, Aprianti Apunet, Kismalti, Ferdiansa, Ariel Adrian. Kelompok 2, untuk kelompoknya dia di depan ya. Di depan. Dia sekarang kita lakukan visualisasi. Kasih refresh dulu otakmu, kasih pegang dulu otakmu. Ikuti yang Ibu Guru bilang ya. Dan berdiri, silakan berdiri. Ya, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Oke, sudah mengerti semuanya proses penyediaan? Ya, nanti kalau masih ragu, jangan takut bertanya ya. Tidak 500 orang belum bertanya. Kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kaidah kebahasaannya menggunakan kalimat bernama lampau. Kutipannya, dahulu sebelum menjadi Danau Toba, wilayah tersebut merupakan sebuah desa yang asli. Keterangannya dahulu. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Rujukannya, benar saja, tak lama kemudian muncul ikan koi berwarna kuning kemasan yang elok lebih besar. Keterangannya kemudian. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Kutipannya, setelah tenang, barulah kau menanyakan penjelasan asal-usul wanita tersebut. Keterangannya menanyakan. Yang keempat, menggunakan kata kerja verba mental. Kutipannya, alangkah marahnya korban mendengar anaknya yang masih bersekutu merasa dirinya benar. Keterangannya, alangkah marahnya. Yang kelima, menggunakan kata kerja verba material. Kutipannya, saat ingin mengambil ikan tersebut, dia merasa iba dan kasihan. Keterangan iba dan kasihan.
Yang kelima, menggunakan terima langsung tidak ada. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwa. Kutipannya, putri ikan yang menyadari kesalahan suaminya hanya bisa tertunduk dan kembali menjadi ikan. Keterangan menyadari kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan saat ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang bertanya dari kelompok lain. Ya, silakan Rizvaldi. Apa tanda kalian pada berdiri dulu baru bertanya. pertanyaan saya? Apa tantangan kalian pada diskusi pembelajaran kita kali ini? Nah, Kami cukup kesulitan dalam menentukan kaidah teks cerita sejarah yang menggunakan serba kata kerja material. ya setelah kalian presentasi di depan, mungkin ada salah satu dari kalian yang bisa menyimpulkan hasil belajar kelompok kalian untuk hari ini. Ya, oke, silakan. Kesimpulan bahwa dalam bisnis cerita sejarah ada 7 tahapan, yaitu data yang bertiga, Ya, keterangan masa lampau, ya, keterangan transfer, ya. konjungsi temporal, waktu, konjungsi kualitas, sebab akibat, menghina, berimbang. Ya, terima kasih. Ya, mari sekarang kita jawab bersama. Ya, menganalisis kaidah kebahasaan teks sejarah ya. Jadi di situ ada teks yang kalian baca. Kemudian di sini guru simpulkan bahwa kata yang menggunakan kalimat bermakna lampau, kutipannya adalah dahulu sebelum menjadi. Ada yang benar? Ada yang benar jawabannya? Siapa? Kelompok berapa? Ya, jadi keterangannya di situ adalah kata dahulu. Ada yang benar jawabannya? Kebetulan untuk kalau kita akhiri, Ibu Guru mau menjelaskan kembali bahwa kata yang bermakna lampau adalah kata yang di dalamnya mengandung kata-kata mengenai masalah yang sudah terjadi atau sudah dilewati. Kalau sudah terlewati atau sudah terjadi tadi, bahkan kemarin atau tahun sebelumnya, itu namanya lampau. Lama. Itu yang dimaksud dengan kata bermakna lampau. Jadi di situ kita berusaha untuk menemukan mana kata yang bermakna lampau. Itu kata yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi, umpamanya dalam khayalan untuk sudah terjadi itu bukan berupa cerita sejarah ya. Karena sejarah adalah segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, berupa fakta. Apa itu fakta? Fakta. Hah? Kasih besar suaranya, apa itu fakta? Kasih besar.
bisa kalian ambil dari pelajaran kita tadi dengan proses yang berdiskusi. Ada? Siapa yang mau bersuara? Pesan moral. Tidak ada? Ya. Ada lagi? Luar biasa kan? Ya? Tidak ada? Ya? Meningkatkan kerjasama yang baik antara kelompok. Luar biasa tentang kita saling berdiskusi dengan baik, diskusi berjalan dengan baik, maka pengalamannya yang kita adalah apa tadi yang meningkatkan kerjasama yang baik antara kelompok dan hasilnya adalah bisa menyelesaikan pertanyaan dengan baik, ya. Dengan selesai menjawab pertanyaan Kak Priyanti, maka selesai pula proses belajar kita hari ini. Sebelum kita meninggalkan kelas, mari kita berdoa bersama. Semoga setelah keluar dari kelas ini kita tetap sehat dan masih semangat untuk melakukan proses pembelajaran berikut. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan sebelum kalian meninggalkan kelas, Ibu Guru mengucapkan terima kasih banyak sudah mau belajar dengan tertib dan menyelesaikan tugas dengan baik untuk pembelajaran kita hari ini, di mana yang kita pelajari adalah mengidentifikasi kaidah teks cerita sejarah. Terima kasih banyak ya. Nanti kita ketemu di depan. Silakan. Apanya? Ada. Ada masalah sebelum datang ke sekolah? Apa urusan rumah tangga dan semua ya? Bapaknya aman. Jadi hari ini kita akan melihat apa yang dulu lakukan nanti, saya kira hal apa yang bisa jadi bahan diskusi hari ini. Analisis kaidah sejarah itu menjadi diskusi siswa kurang tertarik mempelajari sebenarnya itu bukan kata kaidah semuanya. Kalau saya belajar bahasa Indonesia secara umum itu siswa kurang tertarik. Dari tadi mungkin saya bisa tarik kesimpulan dari sesuai dengan motivasi siswa itu tentang materi ajar pada saat belajar. Nah, bisa diungkapkan sisi atau melihat di dalam kelas apa yang membuat dia tertarik dengan mata pelajaran ini. Pertama, saya sebagai guru kurang pengetahuan individual datang mereka juga salah. Warga di waktu itu tidak salah, mereka sampai belum bisa kemudian bukan mereka dan mereka salah boleh saya kepada individual mungkin dan mereka tidak salah mereka merasa sendiri. Dua materi sebenarnya
Ada rencana selanjutnya pembelajaran itu supaya kedepan itu lebih baik lagi. Sebelumnya saya kan pembelajaran kan saya menjelaskan tidak memanfaatkan gadget itu yang ada. Jadi tingkat mahasiswa sekarang sudah bergantung dengan itu. Jadi ketika terpilih ada yang memakainya, jiwanya yang ada di depan kita, pikirannya ada di sini. Setelah kita mencoba menerapkan, coba buat contoh atau misalkan mau video tentang sejarah, mereka mau luar biasa misalnya kalau bersama di Indonesia. Mereka semangat sekali belajar dan meningkat kemauan belajar dan keadilan. Kalau hanya ibu yang berbicara, mereka yang mendengar. Ditanya kalau kita ditanya apa sudah betul, pertanyaan tidak ada. Tapi kalau mereka sendiri yang berbuat, malah ada yang di luar bergerak di luar, bergerak sebagai diri. Ada yang luar biasa. Iya. Jadi kan intinya saya menjelaskan. Jadi kan tidak tahu sudah terjadi nasional. Perjalanan tahun kemarin itu sudah menjadi sejarah itu, karena itu benar-benar terjadi. Selanjutnya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi khusus ke dalam media pembelajaran. Nah, untuk mendapatkan hal itu, tidak ada rencana atau hal apa yang bisa lakukan untuk mendapatkan atau mengetahui bagaimana menerapkan media pembelajaran di dalam kelas. Saya sebenarnya punya banyak tantangan. Bukan hanya dalam proses pembelajaran, dalam hal saya sebagai wali kelas, saya ada tantangan yang lebih berat di sini. Jadi dari apa itu berkomunikasi dengan teman-teman yang lain juga diskusi teman-teman dari diskusi nanti bisa mengikuti kegiatan penggunaan yang ada pembelajaran itu ini terakhir kira-kira siapa, kapan, dan di mana dilakukan kembangkan ayo dengan kesempatan untuk belajar dan belajar seperti itu. Kelas 3 bersama khusus. Dan kapan waktunya?
Ujian semester insya Allah semoga bisa. Jadi sesuatu yang bisa mengatakan dari karena kalau saya sendiri kan banyak rencana dengan kami tidak ada kawan kita ini ada hal yang tentang pelajaran para kemarin di selain ini tidak bisa ketemu dengan diskusi baru. dalam waktu pembelajaran itu kemudian PPD kemarin ada kata proses pembelajaran di Indonesia. Ini kalau lebih dalam lagi karena kemarin PPD-nya kan hanya kita mau baca tidak ada penjelasan sama sekali. Jadi saya ingin cuma tahu lah yang di waktu supaya saya bisa perdalam itu proses pembelajaran yang berbeda. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Bagaimana sudah rasakan untuk belajar kemarin ada beberapa hal yang sudah ambil dari diskusi juga semoga kami bisa menjadi diskusi yang baik dengan hal yang bisa kita kembangkan bersama kita bersama tentang belajar kendala digital dengan belajar berbasis IT dan yang bosan-bosan untuk terima kasih Ibu Guru untuk waktunya cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu.